Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas pemain klasik yang jadi satu-satunya pesepak bola yang namanya dijadikan role, yaitu Claude Makélélé. Di dunia ini, hanya ada satu role yang menggunakan nama pemain. Role atau peran ini disematkan untuk Claude Makélélé, seorang gelandang nomor 6 single pivot di formasi 4-3-3. Formasi ini memang sekarang populer, namun pada zamannya terutama di Inggris tahun 2000-an lebih banyak menggunakan double pivot atau dua gelandang. Pada era tersebut, terkenal duo gelandang seperti Roy Keane dan Scholes di MU, Mascherano Xabi Alonso di Liverpool, hingga Petit serta Vieira di Arsenal. Ini yang membuat role Makélélé saat itu begitu unik, lantaran ia bermain sebagai single pivot alias tidak ada tandemnya. Cukup baiknya kapasitas seperti membaca permainan, keberanian untuk melakukan duel, dan kemampuannya ketika memegang bola membuat Makélélé menjadi pemain yang memiliki peran penting dalam fase bertahan dan menyerang. Mulai dari Olympique Marseille, Real Madrid, dan Chelsea pernah menggunakan jasanya sebagai pemain. Ketika bermain di Chelsea inilah namanya dijadikan role atau peran gelandang. Dan karena berhasilnya Makélélé menjalankan peran itu di Chelsea, banyak tim Inggris mulai menggunakan strategi serupa. Bahkan ada cerita, dua punggawa Real Madrid yang tergabung dalam era Los Galacticos juga sempat mengutarakan kritik kepada manajemen ketika membiarkan Makélélé pergi ke London. Fernando Hierro dan Zinedine Zidane menilai manajemen tidak menghargai jasa Makélélé selama itu. Karena menurut mereka berdua, ia merupakan pemain paling penting, tetapi orang-orang tidak memperhatikannya. Nah, lantas bagaimana gaya main Claude Makélélé saat itu? Let's go, kita bahas sama-sama. Claude Makélélé Sinda lahir pada 18 Februari 1973 di kota Kinshasa, Kongo. Kemudian ketika ia berusia 4 tahun, keluarganya memutuskan untuk berpindah ke kota pinggiran Paris. Pada tahun 1991, ketika dirinya berusia 18 tahun, FC Nantes menyodorkan kontrak profesional pertamanya. Robert Brudzinski yang pada saat itu menjabat sebagai direktur olahraga menyebut kalau Makélélé sebagai the new Emmanuel Petit. Sebelum bergabung dengan klub tersebut, ia sempat menimba ilmu dengan dua akademi yang ada di Prancis. Setelah 5 tahun berseragam FC Nantes, Makélélé pindah ke Olympique Marseille selama 1 musim. Kemudian pemain yang identik dengan nomor punggung 4 tersebut hijrah ke Spanyol untuk bermain di Celta Vigo. Lantaran di dalam skuad tersebut banyak gelandang yang lebih kreatif dibanding Makélélé, membuat Victor Fernandes yang menjadi manajer klub menempatkan dirinya pada pos gelandang bertahan. Keputusan tersebut membuahkan hikmah yang besar bagi Makélélé, sebab pemain keturunan Kongo tersebut berhasil tampil mencolok bersama Celta Vigo. Hal itulah yang membuat raksasa Spanyol terpincut dan memboyongnya ke kota Madrid. Bersama El Real, Makélélé bermain dengan pemain-pemain bintang seperti Zidane, Raúl González, Roberto Carlos, dan yang lainnya. Pada masa itu, bisa dikatakan sebagai puncak karirnya di dunia sepak bola. Makélélé berhasil mendapatkan beberapa trofi bergengsi seperti Liga Champions, UEFA Super Cup, dan La Liga. Tetapi pada tahun keempatnya bermain di Real Madrid, terjadi masalah antara dirinya dengan manajemen, di mana pada saat itu mereka menolak permintaan kenaikan gaji. Karena hal tersebut, Makélélé memutuskan untuk bergabung dengan Chelsea. Bersama The Blues, ia sangat dipercaya oleh Claudio Ranieri dan Jose Mourinho. Makélélé langsung menjadi pemain inti dan jadi salah satu pemain kunci suksesnya Chelsea menjuarai Liga Inggris 2 musim beruntun. Meski tak sesempurna di Real Madrid, karirnya di Chelsea juga nggak kalah mentereng. Makélélé berhasil membawa The Blues menjuarai Liga Inggris, FA Cup, Community Shield, dan sempat mengantarkan Chelsea ke final UCL tahun 2008. Semasa aktif bermain, ia sering menempati posisi gelandang bertahan. Di Real Madrid, ia kerap mengisi pos nomor 6 dalam formasi 4-4-2 Diamond. Ketika bermain di Chelsea, ia juga mengisi posisi yang sama, tetapi bedanya di London, ia menempati pos tersebut dalam formasi 4-3-3.
Yang sedikit membedakan Makelele dengan gelandang pada umumnya saat itu adalah kemauannya untuk stay di belakang agar bisa lebih aktif dalam bertahan. Ketika bermain, posisi Makelele memang terlihat lebih rendah dari dua gelandang Chelsea lainnya. Ia cenderung berada di depan backline untuk cover ruang antar lini, di mana hal ini cukup jarang ditemukan pada saat itu, karena tim-tim di Inggris masih banyak yang menggunakan dua gelandang sejajar. Dengan adanya Makelele yang stay di tengah, membuat Frank Lampard dan Ballack bisa lebih aktif dalam membantu penyerangan. Sehingga mereka tetap merasa tenang ketika mau meninggalkan posnya, karena sudah ada Makelele yang siap menjadi penghalang ketika serangan balik. Dan inilah yang menjadi salah satu kunci kesuburan Super Frank. Dengan adanya Makelele di belakangnya, ia bisa lebih leluasa untuk ke depan, sehingga mampu menciptakan banyak gol pada kurun waktu 2004-2008. Lebih unggulnya aspek bertahan dibanding aspek menyerang membuat Makelele biasa digunakan sebagai destroyer atau merusak permainan lawan. Meski mempunyai postur yang tidak begitu besar, tetapi Makelele memiliki keberanian untuk beradu dengan pemain lawan, baik itu bola darat atau bola udara. Keberaniannya tersebut menjadi modal besar untuk memutus serangan lawan. Sebab Makelele bisa menerapkannya pada saat lawan ingin mengirim umpan ke depan. Dengan keberadaannya, mereka jadi sulit untuk akses strikernya sehingga terisolasi karena tidak mendapat support yang maksimal. Perannya tersebut akan terlihat cukup penting ketika timnya mengalami situasi transisi negatif. Pada fase tersebut, pemain berkebangsaan Prancis itu bisa melakukan tackle guna merusak momentum lawan untuk melakukan serangan balik. Selain itu, ketika pertahanan timnya sedang unbalance atau tidak seimbang, ia bisa lakukan pressing agresif ke pembawa bola. Bahkan, nggak jarang ia rela melakukan foul demi menghentikan serangan lawan. Kepiawaiannya dalam melancarkan aksi bertahan seperti duel, tackle, membaca momentum dan permainan menjadi penghalang yang cukup signifikan bagi tim-tim yang sedang menghadapi klub yang ia bela. Pasalnya, keberadaan pemain seperti Makelele membuat lini tengah lawan bahkan permainannya sulit berkembang. Meski memiliki aspek bertahan yang menonjol, bukan berarti aspek attacking Makelele jelek. Tapi, memang pelatih-pelatih yang menanganinya sering memfungsikan dirinya sebagai gelandang petarung. Bahkan pada sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa ketika bermain di Nantes, ia memainkan peran menyerang dan bertahan atau bisa dibilang sebagai gelandang nomor 8. Baru saat di Spanyol, ia lebih difokuskan untuk bertahan dan difungsikan sebagai pemutus serangan lawan. Dribble menjadi salah satu aspek yang unggul dari dalam diri Makelele. Posturnya yang tidak begitu besar cukup mendukung untuk melakukan dribble. Makelele bisa meliuk-liuk untuk memperdaya lawan, seperti yang terlihat pada klip ini ketika ia bisa melewati dua pemain lawan sekaligus dengan gerakan dribble yang simple. Selain itu, passing progresifnya juga menjadi senjata yang mematikan. Passing yang mengarah ke depan kerap menjadi serangan yang membahayakan bagi tim lawan. Kecermatan untuk menemukan rekannya yang berada di area tinggi dan juga keberanian dalam mengambil resiko membuat legenda The Blues tersebut memiliki passing yang bernilai tinggi. Sehingga kemampuannya ini menjadikan pelatih semakin tertarik dengannya karena selain jago bertahan, Makelele juga mempunyai aspek attacking yang membahayakan. Meski cenderung berani mengirim umpan progresi, namun sebetulnya akurasi umpannya tidak tinggi. Karena di beberapa momen, pemain yang kini sudah berusia 50 tahun tersebut sering salah passing. Masalah akurasi atau bobot passing yang terlalu lemah sering menjadi penghalang visi bermainnya yang bagus, sehingga bola gagal didistribusikan dengan baik ke rekannya. Selain passing, speed atau kecepatan juga menjadi hal yang kurang dari dirinya, terutama aspek sprint pendek. Ketika ada bola liar, Makelele biasanya telat ketika mendatangi bola. Ini banyak terjadi ketika ia berada di penghujung karir. Contohnya lagi pada klip ini, ketika situasi 50-50, jarak dirinya dengan bola terlihat lebih dekat dibanding pemain lawan. Tapi karena akselerasi yang lambat ditambah timing tackle yang kurang tepat, membuat Makelele gagal menjangkau bola. Pemain-pemain seperti Makelele ini mungkin selalu kalah tenar dengan penyerang serta pemain bertahan yang mendapat sorotan lebih karena aksinya dalam mencetak gol atau penyelamatan yang memukau.
Padahal aksi-aksi seperti Makelele ini di atas lapangan hijau nggak kalah penting dibanding penyerang atau pemain bertahan. Selain beberapa aspek tadi, aspek apa lagi yang membuat Makelele dinobatkan menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik sepanjang sejarah sepak bola?